Mau tolak, tapi itu bagus. Mau buat, tapi itu salah. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, kita semua keluarga umat Allah yang dikasihi Tuhan. Cinta untuk rumahmu akan menghanguskan aku. Kita bermenung tentang sabda Tuhan yang baru saja kita dengar ini. Hari ini kita dengar Yesus marah. Yesus marah. Kalau kita biasa kenal orang dan orang itu biasanya tukang marah, maka ketika ia marah, marahnya itu adalah wajar. Tetapi kalau orang itu biasanya baik, tidak cepat marah dan tidak biasa marah, lalu tiba-tiba marah sekali, maka ini cek baik-baik karena pasti ada sesuatu di sana. Yesus orang baik, per transit benefaciendo, berkeliling sambil berbuat baik. Tetapi hari ini marah. Yesus marah. Meja-meja dibalik semuanya. Uang-uang dihamburkannya. Peristiwa ini terjadi di Bait Allah, tempat suci, tempat kudus. Biasanya menjelang Paskah orang Yahudi, bukan Paskah kita, Paskah orang Yahudi, orang-orang Israel akan berkumpul di Yerusalem, di Bait Suci ini. Di sana ada tempat kurban bakar. Maka ada lembu, tadi dikatakan ada lembu, ada domba, ada merpati. Ini orang-orang Yahudi akan beli dan masukkan ke Bait Suci, karena di sana harus ada korban di sana. Orang-orang melihat ini sebagai peluang, maka mereka menggunakan Bait Suci ini untuk jual. Karena orang-orang Yahudi datang dari berbagai tempat, daripada membawa sapi, lembu, domba dan dari berbagai tempat, lebih baik sampai di sana baru beli. Lalu yang kedua, uang. Orang juga siapkan uang supaya mudah terjadi transaksi. Lalu uang Yahudi itu biasanya tidak boleh bergambar manusia. Nah, maka waktu itu mereka dijajah oleh bangsa Roma, uang yang itu kaisar itu ada, maka harus ditukar ke mata uang Yahudi. Sehingga hanya gunakan itu di dalam Bait Allah. Kebiasaan ini terjadi, dan yang membuat Yesus marah adalah poin ini. Terjadi pencemaran, terjadi penyalahgunaan tempat suci. Lalu kita tanya, apa itu tempat suci, Bait Suci Yerusalem? Bait Suci Yerusalem, di sana ada tempat kurban. Di sana tempat orang harus membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan. Orang harus menemukan keheningan yang tulus untuk membangun relasi yang akrab antara manusia yang berkurban dengan Tuhan yang dia imani. Pada titik ini terjadi penyelewengan. Bait Allah disalahgunakan. Yang menarik untuk kita refleksikan dan renungkan itu di sini. Yesus mulai dengan bangunan. Rombak Bait Allah ini dalam 3 hari saya akan dirikan kembali. Rombak, runtuhkan. Orang tertawakan Yesus. 46 tahun orang membangun tempat ini, lalu engkau suka-suka saja dalam waktu 3 hari engkau akan bangunkan kembali. Yang menarik adalah Yesus menggunakan situasi ini untuk membuat apa yang disebut dengan trans.
perubahan. 1-2 minggu lalu kita dengar bacaan Injil tentang transfigurasi, perubahan rupa. Hari ini kita dengar Yesus menggunakan bait suci, rombak bait Allah ini, dalam 3 hari saya akan membangunkannya kembali. Terjadi Yesus mau supaya terjadi perubahan cara berpikir. Mulai dari bait Allah yang bangunan fisik kepada hal yang istimewa. Bait Allah yang dimaksudkan adalah tubuhnya sendiri, Yesus Kristus yang menderita, yang sengsara dan wafat di kayu salib, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Harus terjadi perubahan cara berpikir. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita sedang ada dalam saat istimewa, saat retret agung ini. Yang dibutuhkan dari kita adalah perubahan. Hal sederhana yang bisa kita lakukan dan ternyata itu membuat Yesus marah. Seringkali terjadi penyalahgunaan tempat suci. Kita bisa main HP di dalam gereja dan lain-lain. Atau juga di rumah-rumah kita ada altar kecil, entah dia ada di kamar tamu atau di kamar tidur, ada altar-altar kecil itu ada di sana. Di sana ada patung, ada rosario, ada buku-buku suci yang kita simpan di sana sampai berabu-abu. Ada abu banyak karena kita tidak gunakan itu. Kita dengan hal-hal sederhana ini sebenarnya dengan demikian mau membuat Yesus marah di dalam hidup kita. Hal lain lagi, seringkali juga kita cara berpikir kita pun salah. Kita tetap bertahan pada apa yang sudah kita yakini dan benar. Padahal Yesus katakan, rombak bait Allah ini, 3 hari lagi aku akan membangunkannya kembali. Apa yang kita perjuangkan, apa yang kita pikirkan bisa jadi juga keliru dan salah. Yesus masuk mau mengubah cara berpikir kita ini untuk ada pada titik fokus yang dimaksudkan dengan ini adalah tubuhnya sendiri. Santo Thomas Aquino, dia mengajarkan 3 hal istimewa yang dibutuhkan manusia untuk keselamatan, yaitu manusia harus tahu apa yang ia imani. Manusia harus tahu apa yang ia imani. Yang kedua, manusia harus tahu apa yang ia inginkan. Dan yang ketiga, manusia harus tahu apa yang ia lakukan. Dari sini kita digugah untuk bermenung sejenak. Manusia harus tahu apa yang dia imani. Saya harus beriman kepada Tuhan. Yesus hari ini katakan bait suci itu adalah tubuhnya sendiri. Saya mengimani Tuhan sebagai penyelamat dan pembebas. Tetapi yang kedua, manusia harus tahu apa yang dia inginkan. Keinginan kita ini beraneka ragam. Hari ini sekarang kita bisa katakan saya mau yang ini. Tetapi situasi akan mudah mengubah. Sebentar keluar bisa lain sama sekali. Karena keinginan mudah berubah. Yang ketiga, manusia harus tahu apa yang dia lakukan. Seringkali kita lakukan, bisa jadi kita tahu bahwa ini salah, tetapi kita lakukan. Poin-poin ini yang dikemukakan dalam bacaan pertama tadi, ada sekian banyak hal di dalam hukum
yang harus kita taati dan ternyata salah. Maka poin terakhir, cinta akan rumahmu menghanguskan aku, sesungguhnya harus membuat kita merefleksikan ini. Ada dua hal di dalam hidup yang harus kita perhatikan supaya benar kita mencintai Tuhan. Yang pertama, berjuang karena kita akan selalu berhadapan dengan apa yang disebut dengan cobaan. Cobaan sumber datangnya itu dari luar. Cobaan sumbernya itu datangnya dari luar. Saya coba tes saya punya kawan itu, apakah dia takut atau tidak. Maka ketika kawan itu jalan, dia sengaja angkat batu lempar, dia pun kawan lari, oh ternyata 6 tahun. Sumber datangnya dari luar. Godaan sumbernya itu ada di dalam diri, dia bukan dari luar, ada di dalam diri. Metodenya menarik sekali. Metodenya seperti ini. Mau tolak, tapi itu bagus. Mau buat, tapi itu salah. Itu godaan. 40 hari masa retret agung ini, kita akan berhadapan dengan berbagai macam cobaan, berbagai macam godaan. Bahkan sepanjang perjalanan hidup kita berhadapan dengan ini. Apa yang harus kita imani? Siapa yang harus kita imani? Apa yang harus kita inginkan? Dan apa yang harus kita lakukan? Kita memang mengimani Tuhan, tetapi harta ini tersimpan dalam bejana tanah liat yang mudah rapuh dan pecah. Karena itu, di masa retret agung ini, Yesus saja digoda, dicobai oleh iblis. Datang bawa batu, engkau kan Tuhan, silahkan ubah ini supaya jadi roti dan makan. Dibawa ke hubungan bait Allah, silahkan jatuhkan diri, malaikat-malaikat akan ini. Apa yang Yesus katakan? Dia katakan seperti ini, enyahlah iblis. Iblis memang mundur, tetapi yang menarik, dia tidak habis dan selesai. Dia mundur, tetapi dia akan datang dan masuk pada waktu yang tepat, berupa bisa cobaan, bisa godaan. Maka kita saling mendoakan, kita berjuang bersama untuk selalu mengimani Tuhan sebagai penyelamat. Kita berjuang bersama supaya keinginan-keinginan kita yang tidak teratur bisa teratur di dalam Tuhan. Lalu kita juga berjuang bersama supaya apa yang kita lakukan demi keselamatan kita dan kebaikan kita bersama di dalam Tuhan. Maka masa retret agung menjadi momen indah kita. Cinta akan rumah Tuhan menghanguskan kita karena iman kita yang kuat. Yang dimaksudkan adalah tubuhnya sendiri. Kita saling mendoakan, Tuhan mencintai kita. Amin.